Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar untuk membuat pot hidroponik ya, semi hidroponik tepatnya dengan menggunakan barang-barang bekas ya. Dalam kesempatan ini kita membuat pot semi hidroponik dari galon bekas. Ini kita gunakan galon le mineral bekas ya. Nah, adapun caranya saksikan selanjutnya. Bahan yang kita perlukan, yang pertama ini adalah galon bekas. Saya pakai galon le mineral, ini bukan Indos ya, tapi kebetulan kita punyanya ini. Yang kedua, saya menyiapkan penggaris untuk membuat ukurannya presisi. Yang ketiga, ini adalah sumbu dari kain flanel ya, dari kain flanel. Kita pakai kain flanel karena ini daya serapnya bagus. Berikutnya adalah spidol untuk penanda, kemudian cutter yang cukup besar, yang kuat ya, jangan yang terlalu kecil karena nanti malah lebih bahaya. Kemudian alat tambahannya ini adalah saya sudah sambungkan ini arus listrik dari stop kontak, kemudian saya pakai solder ya. Solder nanti bisa digantikan dengan kawat yang dipanasi. Nah, cara pembuatannya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan galon bekas yang masih komplit seperti ini ya, masih ada tutupnya. Berikutnya kita buang ini karena tidak diperlukan, kita buang dulu. Bisa dengan cutter, bisa juga dengan solder. Nah, ini saya pakai solder ya, kita panaskan bagian tutupnya itu. Nah, kita buang ini. Nah, jadi yang dipakai hanya tutupnya. Berikutnya kita ukur ya, kita ukur ketinggian potnya. Di sini saya menggunakan ukuran yang sesuai, yaitu 25 cm ya. Kita pakai ini 25 cm. Kita kasih tanda terus ya, melingkar supaya nanti tidak terlalu meleset ukurannya. Nah. Nah, seperti ini. Ya, melingkar supaya ukurannya tidak tinggi pendek ya, bisa rata. Nah, udah. Kemudian setelah ini boleh digaris, boleh juga tidak. Untuk panduan bisa digaris seperti ini, hubungkan titik-titiknya tadi ya. Ya, seperti ini. Kemudian setelah ini dipotong. Nah, selesai. Kemudian dipotong menggunakan cutter boleh, solder juga boleh. Ya, saya menggunakan solder karena ini lebih aman. Kalau pakai cutter, saya ingatkan agar hati-hati ya. Jadi ini kita potong solder, kenakan runcingnya, kemudian kita geser begini terus saja. Kalau ini terlalu lambat ya boleh pakai cutter ya. Kalau tidak ada solder boleh pakai cutter begini. Dan seterusnya melingkar terus ya sampai putus. Nah, setelah putus nanti jadinya seperti ini, sehingga kalau kita tutupkan ke sini ini tidak jatuh lagi ya. Jadi bagian yang bawah harus lebih kecil daripada yang atas ya. Oke ya. Selanjutnya kita beri tanda di sini ya, pada bagian kira-kira apa ini? Ya,
10 sampai 12 cm ya. Kemudian bisa kasih tanda ya. Dan kemudian dilubangi dengan apa ini, solder ya, kecil aja ya. Ini sebanyak 4 melingkar ya. Kemudian ininya disesuaikan, lebarnya disesuaikan dengan lebar flanel. Setelah keempatnya berlubang ya, dilubangi 1 2 3 4 ya, dari 4 sisi. Kemudian kita masukkan flanelnya dari luar ke dalam. Nah, begini nih tampilannya, nanti akan begini. Keempat lubang. Nah, keempat lubang seperti ini. Sehingga keempat-empatnya sudah terisi dengan sumbu semua, kain flanel. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, kita atur ketinggiannya. Ini perhatikan caranya, ini tidak bisa langsung dijatuhkan begini, tapi nanti kita isi dengan media, dengan posisi setiap sumbu itu agak ke atas, jadi tidak jatuh ke bawah. Nah, kemudian setelah selesai kita isi dengan media yang sudah dipersiapkan. Nah, ini diisi dari tengah, sumbunya tidak boleh ketutup. Nah, seperti ini, sumbunya tidak boleh ketutup. Usahakan sumbunya bisa agak naik, seperti ini, supaya airnya nanti kalau meresap ke atas itu bisa sampai bagian atas media. Nah, kira-kira seperti ini. Baru setelah itu ditutup dengan media. Nah, ini. Nah, kita isi media secukupnya sehingga nanti siap untuk ditanami, sesuaikan dengan jenis tanaman yang akan kita budidayakan ya. Karena ini potnya tidak terlalu besar, maka jenis tanamannya juga jangan yang tanaman-tanaman besar. Nah, bagaimana penggunaannya? Nah, kita mudah sekali untuk ini, tidak perlu ditaruh sini, airnya langsung taruh bawah aja. Jadi ini boleh diangkat dulu ya, kemudian diisi air. Wah, ini airnya sudah bernutrisi ini. Nah, makanya agak keruh, ini air nutrisi. Nah, seperti ini. Dipastikan ini tidak boleh masuk melebihi sumbunya itu ya. Jadi ini taruh aja di sini, kemudian taruh begini. Nah, selesai. Kalau masih kurang nanti bisa ditambah, boleh juga ditambahkan di sini untuk pertama ya. Untuk pertama kita boleh tambahkan di sini ya, pelan-pelan aja, jangan terlalu keras, sedikit aja ya, yang penting membasahi tanahnya. Kemudian baru kita pindah tanam apa yang mau ditanam. Saya ambil contoh, ini ada tanaman kangkung yang sudah besar, tapi ini sebaiknya yang ditanam adalah yang pindah tanam yang belum terlambat. Nah, jadi kita tinggal masukkan begini aja. Ya.
Ya, udah seperti ini aja. Ya, dengan cara ini kita tidak perlu menyiram setiap hari, karena kita lihat nanti di sana di sumbunya air itu bisa naik sendiri. Justru ini yang harus dijaga adalah sumbu basah, artinya airnya naik. Berarti pengairannya tidak perlu ditambah terus. Ya, jadi ini asal sumbu itu tercelup berarti tanaman sudah dapat air. Kemudian bagaimana untuk antisipasinya? Saya ketika ini terlalu banyak air, supaya ini tidak meluber, nanti boleh kita kasih lubang di sini. Ya, kira-kira ini tidak sampai harus keluar sana atau di sini. Nah, segini. Untuk menjaga ini supaya tidak luber dan untuk mengisi ya tambahan air, kita bisa buat lubang di sini. Ya, atau di sini. Nah, boleh. Nah, kita buat lubang yang agak besar. Ya, ini saya menggunakan solder ya. Dengan solder ini jauh lebih mudah. Kemudian di bawahnya sedikit kita kasih lubang-lubang supaya nanti kalau airnya terlalu banyak dia akan keluar. Nah, ini berkeliling ini boleh. Kemudian untuk keamanan lagi, ini bagian yang ini agak kelupaan ya. Ini sebaiknya tadi di awal itu sini dikasih lubang-lubang untuk pernafasan akar. Ya, sini mengeliling. Ya, begitu mengelilingi ini ya. Karena durasi mungkin saya perlihatkan semua. Nah, dengan begini ini sudah selesai untuk perawatannya. Kita bisa masukkan ini ke sini atau pakai corong. Nah, itu supaya kelihatan ya. Ini seperti ini, adanya pakai kasih lubang ditutupnya, kemudian dipaskan ya. Nah, sudah nambah itu ya, begitulah ya. Demikian tadi langkah-langkah untuk membuat pot semi hidroponik ya. Nanti kita tidak perlu setiap hari menambah air. Kita lihat aja kalau airnya sampai habis, sumbunya tidak tercelup, baru perlu kita tambahkan air. Nah, ini demikian tadi pembuatan potnya. Secara fungsi ini sudah berfungsi, tapi alangkah baiknya untuk kesempurnaan ini bisa ditutup dengan cat yang gelap. Tujuannya adalah supaya tidak muncul jamur atau lumut. Yang kedua untuk keindahan. Jadi bagian sini yang bawah ini boleh dicat, yang atas juga boleh dicat. Ya, diperindah, silahkan sambil berkreasi.